Wali Kota Samarinda Haji Sarijaan melakukan kunjungan kerja terhadap perusahaan air minum PDAM Tirta Kencana Samarinda. Dalam kunjungan tersebut hanya membahas masalah rencana penyesuaian tarif harga air PDAM Tirta Kencana karena mengingat selama dari tahun 2008 sampai sekarang belum ada kenaikan tarif. Juga ditambahkan oleh Direktur PDAM Tirta Kencana bahwa dengan adanya rencana perubahan tarif ini tentunya diawali dengan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat dan memberikan pemahaman atas pertumbuhan kebutuhan air bersih dan perkembangan penduduk Kota Samarinda, yang mana pihak PDAM harus mendistribusikan air bersih 100 liter per detik. Dengan demikian pihak PDAM Tirta Kencana harus membangun jaringan instalasi pipa ke daerah-daerah pinggiran kota yang dianggap prioritas sehingga kebutuhan air bersih masyarakat Kota Samarinda dapat terpenuhi. Tanya sama badan pengawas ya, PDAM dengan direksi, tapi kan perlu diketahui oleh adik-adik media bahwa sejak 2008 ya, 2008 PDAM kita nggak pernah naik. Kita tahu sekarang inflasi harga dasar listrik, termasuk juga BBM ya, sudah berapa kali ada perubahan. Nah, dan juga kita juga mempertimbangkan bagaimana peningkatan kinerja, peningkatan pelayanan, sehingga baru sekarang kita membahas tentang penyesuaian. Itu pun berdasarkan peraturan daerah bahwa kenaikan itu boleh. Selanjutnya juga sudah ada kajian akademisi, tapi kelanjutannya nanti mereka akan menyusun dan menyampaikan kepada saya. Rencana kenaikan berapa persen, Pak? Kita usul 40, yang disetujui cuma 30. Usulnya 40%. Sebelumnya berapa, kemudian naiknya berapa, Pak? Angkanya, Pak? Mungkin kalau saya lihat, mungkin kalau pemakaian umum itu pemakaian 25 sekitar 13-15 Naiknya per bulan. Jadi kalau biasa pakai 25 kubik, itu kalau golongan sosial itu sekitar 13.000 sekian. Tapi itu yang 40 kan Pak? Yang 40% ya itu? Kalau hitungan Ya, 30%? kalau 30% berarti kurang. Belum dihitung lagi Pak ya? Berarti di bawah angka itu ya? Kapan boleh diterapkan Pak? Kalau sudah diteken sosialisasi gitu. Targetnya 2017 atau akhir tahun? Tahun inilah. Apa sih? Apakah memang desakan terkait? Iya, alasan utamanya nih Pak, apa naik? Ya, jadi kita sekarang ini kan mulai dari produksi kita tingkatkan. Itu tadi pertama alasannya karena pertumbuhan penduduk, kebutuhan pertumbuhan daripada fasilitas mall, rumah sakit, perhotelan itu kan memerlukan air kan, sehingga kita harus membuat instalasi baru, instalasi pengolahan air. Nah setelah itu bagaimana kita bisa mendistribusikan air ini ke masyarakat? Kita harus menanam pipa. Kita tanam pipa. Wilayah mana saja sekarang yang menjadi prioritas kita? Nah untuk 100% sekarang ini kita yang pasti daerah pinggiran. Kalau kota ini kan sudah tertanam semua. Artinya rancangan nanti ini apakah tidak harus disosialisasikan dulu terhadap masyarakat baru dimasukkan di Perda? Oh iya, jadi kebijakan teknis tentang penyesuaian tarif yang kaidah terakhir dikeluarkan oleh Mendagri. Jadi Permendagri 17 tahun 2000, Permendagri 71 tahun 2016 mensyaratkan tentang penyesuaian tarif dengan kondisi beban biaya yang bertambah pada perusahaan daerah air minum di seluruh daerah. Karena PLN juga masih menetapkan bahwa tarif listrik yang digunakan oleh PDAM untuk memproduksi air menjadi air layak konsumsi itu ditarifkan dengan tarif listrik. Tapi kemudian ketika ditetapkan, pertama konsiderannya adalah kajian teknis sesuai dengan perhitungan kajian ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, kemudian peraturan perundang-undangan, lalu beban produksi. Tapi setelah ini nanti ditetapkan, dari DPR juga memberikan panduan berupa peraturan daerah nomor 5 tahun 2014. Jadi sebelum diberlakukan, walaupun nanti wali kota sudah menetapkan, hasil kajian ini diserahkan oleh PDAM atas penilaian dari Dewan Pengawas PDAM, disetujui wali kota, tapi sebaiknya dilakukan sosialisasi dulu. Jadi ada rentang waktu lah 1 bulan misalnya kan sosialisasi supaya masyarakat bisa memahami, bukan dinaikkan, tetapi
targetnya adalah optimalisasi pelayanan, karena sekarang kan ada sambung baru tapi belum mengalir, ada mengalir tapi kualitasnya kurang bagus. Nah ini jaminan ini yang harus diberikan, sehingga saya pikir masyarakat juga bisa memahami ketika penyesuaian itu sampai ada kenaikan sampai 10-20 ribu, tapi ada jaminan kualitas airnya bagus, daripada mereka harus membeli dengan air yang mahal ketika air tidak mengalir.